Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom. Direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 2.700, resisten hingga ke 3.000. Kemudian juga ada Astra International, direkomendasikan buy, supportnya di 5.000, resistennya di Rp5.500 per saham. Perbankan big cap BBRI sebenarnya tadi juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy 4.200 hingga ke 4.750 dari sisi resistennya. Kemudian perbankan big cap lainnya ada BBCA, masih direkomendasikan buy dan range resistennya cukup lebar ini untuk BBCA, supportnya di 10.000, resistennya hingga ke 11.000-an. Ada Telkom, Astra, BBRI, dan BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kisoyo, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, kita ke saham pilihan pertama, Pak Kisoyo, untuk Telkom. Pak Kisoyo, Anda rekomendasikan buy. Telkom cukup menarik, cukup sulit dalam beberapa pekan terakhir untuk Telkom balik lagi ke level 3.000-an, Pak Kisoyo. Secara teknikal, bagaimana arah gerak Telkom, terutama dalam beberapa pekan terakhir? Telkom ini memang salah satu saham yang mungkin akan mendapatkan efek window dressing. Kalau berhasil jebol di atas 3.000, mungkin dia akan arah menuju 3.300 sampai 3.500, dan itu adalah memungkinkan di bulan ini dengan adanya aksi window dressing. Diharapkan seperti itu. Jadi memang 3.000 saat ini menjadi level psikologis kuatnya untuk Telkom. Tapi sebelum menembus ke level 3.000-an, Pak, karena level tersebut cukup sulit disentuh oleh Telkom, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk memuluskan jalan Telkom balik ke 3.000-an? Nggak ada sih, 3.000 itu sebetulnya udah langsung. Dari 28 sekarang langsung ke 3.000 begitu? Betul, betul. Setelah menyentuh Betul. ke level 3.000, Pak, arahnya akan kemana? Ke 35 tadi kan Anda targetkan ke 35 akan tercapai. 3.300. 3.300 dulu baru 3.500. Untuk Telkom direkomendasikan buy pemirsa 2.700 hingga ke 3.000, di mana di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Telkom ditutup melemah di 1,40% di 2.820. Dari Telkom kita bergeser ke ASI, Pak. Kondisi berbeda untuk ASI jika sebelumnya cukup sulit menembus ke level 5.000-an. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Telkom tampaknya cukup konsisten untuk mempertahankan supportnya di 5.000. Astra, bukan Telkom. Kalau Astra Ya, memang Astra, sangat Pak. kuat. Jadi Astra ini memang level 5.000 sudah tertembus, betul. Kalau Telkom itu 3.000, ya kalau Astra ini di level 5.000 lah gitu. Jadi Astra sudah aman. Ini berikutnya tinggal level 2.050, 5.500 dan lalu ke arah 6.000. Jadi memang level pertamanya adalah 5.250 dulu lah. Setelah itu baru 5.500. Dan harapannya ini juga salah satu emiten yang bisa naik karena ada efek window dressing sampai ke area sekitar 5.500 sampai 6.000 di bulan ini, seperti itu. Buy di level berapa Pak Kisoyo untuk ASI? Di level-level sekarang boleh, karena ini kan sudah dekat 5.000 ya. Jadi kayaknya 5.000 udah menjadi support kuat dia sekaligus level psikologisnya untuk Astra International. Penutupan hari ini di 5.100, melemah di 2,86% pemirsa. Dari sisi sentimen sudah cukup mendukung tidak Pak? Dari penjualan otomotif mungkin, kemudian juga peluang pemangkasan suku bunga acuan ke depannya? Kalau penjualan otomotif, beritanya sih memang kemarin ada penurunan penjualan mobil secara nasional. Tapi ya saya lihat Astra ini jangan lupa sudah tahan banting. Artinya ini satu-satunya industri otomotif yang punya kapasitas produksi mobil paling besar di Indonesia cuma beliau, Astra ini. Jadi tingkat efisiensinya pasti jauh lebih tinggi, apalagi pabriknya sudah lama ya gitu. Sehingga saya bilang jagonya otomotif, raja otomotif ya tetap dari Astra International inilah gitu. Penutupan hari ini di 5.100, melemah cukup dalam di 2,86%.
untuk Astra International, saham pilihan yang kedua. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, Pak, BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita akan coba review singkat saja. Buy di level berapa untuk BBRI, Pak Kisoyo? BBRI di harga-harga sekarang masih boleh menarik untuk dibeli. Jadi ini kemungkinan ada window dressing sampai ke area 5.500. 5.000 lah, 5.000 sampai 5.500. Harusnya sih bisa di atas 5.500 ya di bulan ini. Jadi di harga sekarang dekat, kan support kuatnya di 4250, ada peluang untuk naik sangat besar. Dengan adanya window dressing, Pak, yang Anda katakan tadi jadi akan penopang penguatan salah satu yang terbesar untuk BBRI, dan kita harapkan juga di Januari ada Januari effect juga ini, Pak Kisoyo. Dari analisis Anda, adakah BBRI berpotensi untuk menembus ke level intraday tertingginya kembali? Mungkin tidak di Januari, tapi tahun depan saya yakin BBRI BCA bisa bikin new high baru, tapi belum tentu di bulan Januari seperti itu. Direkomendasikan buy untuk BBRI 4.200, supportnya pemirsa dan resistennya hingga ke 4750. Kita bergeser ke saham pilihan terakhir masih dari perbankan big cap untuk BBCA, direkomendasikan buy. Dari beberapa saham perbankan big cap, BBCA dari sisi teknikal tampaknya lebih kuat, Pak, jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya. Dari sisi pelemahannya tampaknya lebih ke arah terbatas untuk BBCA. BCA ini ada level support juga, level psikologis di 10.000. Jadi memang kalau sampai kemarin turun di bawah 10.000 adalah momen sangat aman dan sangat baik untuk buy BBCA seperti itu. Sekarang masih dekat ya 10.175, dan BCA ini selalu bikin new high dari tahun ke tahun, sehingga harusnya tahun depan bisa nembus bikin new high baru antara 11.000 sampai 11.500-an lah. Mungkin saja bisa sampai 12.000 untuk tahun depan, tapi mungkin area 11.500 lah yang paling bisa disentuh lah untuk bikin new high-nya BCA di tahun depan gitu. Dampak dari tahapan pembagian dividen interim, Pak, berpengaruh tidak, Pak? Yang BBCA baru saja membayarkan sepertinya tekanan yang terjadi hari ini. Dividen interimnya kecil, jadi tidak bikin turun dalam ya. Beda kayak ada itu dividen banget besar lah. Dividen ini ada bahwa dan baik dan bagus, serta menunjukkan kepada publik bahwa net profitnya itu ada net profit real, karena banyak sekali perusahaan emiten bisa bilang net profitnya gede tapi mereka tidak pernah bagi dividen. Nah, ini sebetulnya diragukan sebetulnya. Tapi kalau dia net profitnya gede, bagi dividennya rutin, apalagi cukup besar antara 40 sampai 60%, ya itu menunjukkan bahwa untungnya itu real lah gitu. Itu akan menunjukkan perusahaan dengan GCK bagus gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi ada Telkom, tampaknya saham-saham big cap semua, ICI, BBRI dan juga BBCA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITI Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kisoyo, kita lanjutkan kembali, Pak. Selanjutnya menanyakan saham Saratoga, Pak. Ditutup melemah di 5,58% di 2370. Ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Nah, kebetulan Pak Malvin Sihite ini masuk di level penutupan hari ini. Mungkin dengan harapan dengan koreksi dalam merupakan momentum untuk masuk. Pertanyaannya adalah profil resiko dengan masuk di 2370 secara teknikal, Pak Kisoyo. Ini kelipatan 100 ya, saya lihat supportnya ada di 23, 2300, 2200, 2100, 2000. Jadi kalau tanya level psikologisnya memang jauh, masih di 2000. Tapi memang ini salah satu emiten yang terkena efek positif dari IPO-nya ADI. Karena saya lihat dia ikut menggenggam ADI, jadi ikut menebus PUPS-nya. Seperti itu. Jadi kemungkinan dia akan terima bagi dividen, karena waktu itu kemarin Adara juga bagi dividen, salah satunya dia, tapi kan dividennya digunakan lagi ditebus untuk membeli ADI gitu ya. Jadi ya saya lihat semoga jangan jebol di bawah 2000. Jadi selama main di atas 2000 sebetulnya masih peluang, masih bisa ke berapa ya, bisa ke arah 3000 sampai 3500 sebetulnya gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, kali ini menanyakan saham SMDR, Pak. Kalau investasi jangka panjang boleh entry di harga berapa untuk SMDR, Samudra Indonesia Tbk? Waduh, ini kalau ini lihat teknikal sih harusnya antara level 275 menjadi support. Ini kalau jebol ini dalam ini berapa ya? Ya kalau 275 jebol, bawahnya ada 270 sama ada sampai bisa sampai 250 sih.
Ya harapan 275 jangan jebol lah. Kalau 275 nggak jebol, dia harusnya semoga bisa menembus level 300. Oke. Nanti kalau bisa nembus di atas 300, barusan dia naik ke atas lagi sampai 350. Baik, kita beralih ke XL Pak, infrastruktur telekomunikasi baru saja meresmikan atau sudah sah merger sepertinya. Dan hari ini pertanyaannya adalah Bapak Samekto dari Surabaya hari ini berbalik menguat setelah kemarin tertekan support dan resisten selanjutnya. Entry di harga berapa untuk XL? XL ini memang sentimennya adalah karena merger dengan Frame ya, tapi saya lihat tidak begitu baik untuk XL ke depannya, karena XL ini sekarang barusan profit, sementara Frame-nya kan rugi gitu ya. Nah ini ceritanya perusahaan untung dimerger dengan perusahaan rugi, nanti ceritanya kan jadi membebani perusahaan yang untung nih. Jadi kalau kita bicara fundamental sebetulnya mungkin bukan pilihan bijaksana ya, karena kalau untung sama untung lah enak gitu loh, tidak saling membebani. Ini kan yang satu membebani yang untung gitu loh, jadi ya saya lihat ini beresiko untuk XL gitu kan ya. Baik. Mungkin bisa jadi rugi lagi nanti nih sampai pasca merger gitu. Tapi kalau lihat technical 2200 adalah supportnya. Kalau tembus 2200 dia bisa balik lagi ke arah 2100 sampai 2000-an. Seperti itu. Baik. Tapi kalau dia mau naik ke atas harus tembus di atas 2300. Nanti range-nya 2300 sampai 2500 gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pak Kiswoyo, Bapak Fendi dari Jakarta, terima kasih sudah bergabung. Ini menanyakan saham SAPEK Pak, Satria Antaram Prima Tbk. Auto reject bawah ternyata di penutupan sesi kedua hari ini. Pak Fendi ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Profil risiko untuk SAPEK? Saya jujur nggak tahu fundamentalnya cerita saham ini. Cuma secara teknikal kayaknya dia masih bisa lanjut sampai ke level berapa ini? Bisa sampai ke level 1500 ini turunnya nanti. Oke. Tidak belum direkomendasikan Pak, wait and see saja terlebih dahulu dengan profil risikonya. Saran saya jangan, ini kayaknya kalau 1500 jebol dia bisa ke arah 1000-an. 1000 jebol bisa ke bawah 7,5 sih. Oke, auto reject bawah hari ini 18.10 melemah di 24,96% untuk SAPEK. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung sama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Oke, thank you. Baik, ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Nawasena Abipraya Investama. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.